warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang service excellence. Apa itu service excellence seperti itu ya? Pembahasan ini adalah bagian dari materi yang ada di praktik perbankan 2. Ini adalah dalam rangka sebelum kita masuk ke praktikumnya, karena di praktik perbankan 2 memang lebih banyak fokus adalah di praktek ke sistem, di mana kita punya salam BRIS, sistem mini bank gitu ya, untuk perbankan, untuk latihan kawan-kawan di prodi perbankan syariah di mata kuliah praktek perbankan 2. Namun tentu service adalah yang paling utama, maka perlu ditanamkan kembali. Barangkali ini sudah pernah dibahas di praktek perbankan 1, tapi ini sebagai pengingat, reminder, kita recall kembali salah satu materi yang ada di pertemuan sebelumnya di praktek perbankan 1. Baik, sebelum kita masuk ke apa itu service excellence, maka kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu layanan ya. Kita akan cari tahu di layanan. Ada 5 pertanyaan terkait dengan layanan. Apakah layanan itu ya? Nah, ini menjadi penting karena kalau kita tidak tahu arti dari apa yang kita lakukan, kita tidak tahu makna dari apa yang kita lakukan, tentu apa yang kita lakukan pun juga tidak bermakna gitu ya. Maka itu penting sekali kita mengetahui apa itu layanan. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa kita harus melayani. Nah, itu juga menjadi ruh kita, semangat kita, agar kita itu juga dalam memberikan layanan itu tepat sasaran, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah apa yang kita jual. Nah, karena kita di perbankan gitu ya, apa yang kita jual? Baik itu sebagai CS, sebagai teller, sebagai marketing, sebagai kepala cabang atau apapun, atau security. Tapi kalau untuk lulusan perbankan syariah S1 semestinya tidak di security ya, tentu ada di CS minimal, atau di teller, atau lebih baik lagi misalnya di Officer Development Program dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap kita harus tahu apa yang kita jual. Yang keempat adalah siapa nasabah kita. Nah, nanti kita akan kupas, ternyata nasabah kita adalah seperti ini gitu. Pertanyaan kelima, ini cuma 4 ya, berarti 4 pertanyaan. Ini berarti ada typo di 5 pertanyaan, ini cukup 4 saja. Yang pertama, layanan itu apa sih? Tadi ya di pertanyaan pertama ya, kita perlu tahu apa itu layanan. Layanan adalah sesuatu yang kita berikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah, bahkan diupayakan melampauinya. Katakanlah misalnya gini, ketika nasabah, ini contoh di luar nasabah ya, ada orang tua kita misalnya, kita tahu dia haus, yang dibutuhkan berarti air minum. Kalau kita memberikan air minum, itu sudah bagian daripada layanan, service. Tetapi kita bisa melebihi apa yang dimau, yang dibutuhkan. Misalnya, kita bisa tawarkan, Bapak Ibu ngersake unjukan teh atau kopi. Bapak Ibu mau kopi atau teh, gitu ya. Nah, ini dalam rangka apa? Kita mencoba untuk memberikan layanan yang ekstra, yang excellent, gitu ya. Karena apa? Melampaui apa yang diharapkan, atau yang sudah ada gambarannya. Saya akan dapat air putih biasanya standarnya gitu. Sama juga dengan di nasabah, di perbankan juga begitu. Nasabah itu datang ke bank itu pasti dengan masalah, punya kebutuhan gitu ya, baik itu pembiayaan maupun pendanaan, ataupun dia butuh jasa transfer, clearing, dan lain sebagainya. Ekspektasi nasabah pendanaan ya, dia akan nabung, dilayani, sudah selesai gitu ya. Tapi apa yang bisa kita berikan?
lebih daripada itu. Nah, bukan berarti langsung dikasih bunga yang banyak atau bunga itu di konvensional ya, margin atau nisbah bagi hasil yang banyak. Tidak seperti itu juga, tetapi kita juga bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Misalnya prosesnya cepat. Gambaran nasabah itu datang paling nggak sejam lah saya di bank itu. Oh ternyata kita bisa melayani lebih cepat daripada itu. Atau biasanya ya kalau ke teller mah judes-judes dipanggil aja gitu ya. Nah kita bisa juga memberikan senyum, kemudian sapaan, bahkan di akhir itu kita kasih harapan doa, terima kasih Ibu telah bertransaksi dengan bank kami, semoga berkah, sampai jumpa kembali, misalnya seperti itu. Kan ada harapan-harapan, ada doa gitu ya. Nah, yang kedua, layanan itu adalah memberi nilai tambah, ada added value. Ada value atau nilai yang diberikan, yang kita berikan kepada dia, kepada nasabah tersebut, yang di luar ekspektasinya dia. Tadi ekspektasinya nasabah datang di menabung atau datang untuk dapat pembiayaan, ternyata dikasih poin tambahan. Misalnya tadinya nasabah nggak tahu tuh kalau ada program tertentu, kita tawarkan, Ibu boleh minta waktunya sebentar, kami ada informasi yang barangkali Ibu tertarik. Oh apa itu Mbak gitu, apa itu Mas? Oh ini Ibu, kami sedang ada promo, kami sedang ada program umroh gitu, dengan biaya uang mukanya cukup terjangkau, dan insya Allah dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun Ibu sudah bisa berangkat umroh. Angsurannya per bulan cukup sekian sekian sekian. Ini setara dengan segini. Oh iya, saya kebetulan lagi mau haji, umroh ini Mbak. Wah pas banget nih, cocok nih gitu ya. Nah jadi kita juga bisa menyampaikan di situ soft selling gitu ya. Karena apa tadi? Kita mencoba untuk memberikan nilai tambah. Yang ketiga adalah membangun efek kagum. Jadi kalau bisa layanan yang kita berikan adalah memberikan nilai kagum. Dampaknya apa? Dampaknya ya kepada keberlangsungan atau kepercayaan nasabah itu sendiri. Nasabah kalau sudah kagum dengan kita, nasabah sudah kagum dengan layanan yang kita berikan, tanpa kita minta, tanpa kita suruh, apalagi tanpa kita paksa, nasabah tersebut akan menyampaikan kabar baik tersebut kepada bisa temannya, bisa saudaranya, bisa siapapun yang ditemui ketika berbicara tentang perbankan. Dia akan berbicara, oh saya punya pengalaman di bank ini loh, gini bagus sekali, cepat sekali. Saya kira akan lama, ternyata enggak loh, prosesnya mudah sekali. Bahkan saya dapat ini nih, ada penawaran programnya bagus, coba deh ini, umrohnya bagus banget nih. Nah, kalau kita memberikan layanan yang baik, layanan yang prima, layanan yang excellent, tentu dampaknya akan membangun efek kagum. Nah, kenapa kita harus melayani? Kenapa? Kenapa harus kita gitu ya? Kenapa harus kita melayani? Yang pertama adalah bisnis kita ini adalah bisnis layanan. Ya kan? Jasa di perbankan syariah ada apa aja? Satu, pembiayaan. Nasabah butuh uang. Ya kan? Nasabah butuh uang, kita kasih pemodalan, pembiayaan. Yang kedua, pendanaan. Nasabah kelebihan uang, bingung uangnya mau ditaruh di mana, investasi apa. Kita punya tabungan, kita punya deposito, kita punya sukuk dan lain sebagainya. Itu juga layanan. Yang ketiga, apalagi yang ketiga ini servis, jasa ya, jasa. Nasabah butuh transfer, butuh tarik tunai, butuh kirim uang atau apapun lah, banyak sekali, bayar listrik dan sebagainya, tukar falas dan sebagainya. Nah, semua bisnis kita ini adalah basisnya adalah layanan. Ya tentu sekali kita harus melayani mereka. Kecuali kalau bisnis kita adalah bisnis bukan layanan gitu ya, penyediaan jasa gitu, barang ya, kita ya akan menjual barang tersebut. Tapi karena bisnis kita adalah layanan, maka kita juga mesti melayani. Yang kedua, kita ada karena ada nasabah. Artinya apa? Nggak akan ada kita kalau nggak ada nasabah. Loh kok bisa? Yang menggaji kita siapa? Yang membayar bulanan kita siapa? Ya nasabah. Bank akan semakin merekrut banyak pegawai, employee,
itu karena nasabahnya semakin luas, semakin besar pula bank tersebut. Andai kata bank tersebut hanya punya satu nasabah, dia juga tidak akan merekrut banyak pegawai. Nah, keberadaan kita itu karena adanya nasabah itu. Maka ya orang penting di bank ini ya nasabah gitu. Nah, karena dia adalah orang yang punya apa punya keterlibatan tadi ya, kepentingan tadi, ya tentu kita yang harus melayani mereka gitu ya. Apalagi karena tadi kita itu ada, gaji kita itu ya kita peroleh dari nasabah tersebut. Yang ketiga, layanan adalah pembeda. Teman-teman pasti tahu ya, antara bank A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan banyak sekali. Itu masing-masing punya ciri khas masing-masing. Yang itu kita dapat ciri khas itu adalah dari layanan yang mereka berikan. Nah, maka sebaik-baiknya adalah ketika kita memberikan layanan yang sebaik mungkin, agar apa? Itulah menjadi pembeda kita. Katakanlah kita kerja di bank ABC misalnya gitu ya. Nah, bank ABC itu ternyata punya pembeda apa? CS-nya santun-santun, security-nya luar biasa gitu ya. Pokoknya layanannya semuanya prima. Nggak ada istilahnya nunggu lama-lama sekali. Bahkan kalau bisa selesai di security gitu, nggak sampai ke CS, karena kalau CS kan antriannya cukup lumayan gitu. Jadi security pun punya keahlian dalam membantu menyelesaikan masalah nasabah. Nah, itu bisa menjadi pembeda. Tapi kalau layanan kita yang kita sampaikan itu adalah flat, atau ya hanya sekedar penggugur kewajiban sesuai dengan SOP standar biasa, ya tentu kita tidak akan punya added value dari nasabah. Nasabah bisa jadi akan pindah ke pihak lain, karena di dalam teori marketing yang marketing mix itu ya, yang bukan yang 4 lagi, yang sudah 7P, itu ada aspek apa ya? Ikatan antara pembeli dengan penjual. Jadi ketika pembeli itu merasa nggak nyaman dengan penjualnya, dia bisa jadi tidak jadi beli produk itu. Nah, itu di dalam teori marketing ada seperti itu. Maka sama juga ketika kita tidak melayani dengan prima, tidak dengan excellent service, nah tentu itu bukan akan menjadi bisa jadi pembeda, tapi pembeda yang buruk gitu. Tapi kan tidak menambahkan added value. Nah, lalu apa yang kita jual? Yang kita jual adalah solusi untuk masalah nasabah. Nasabah itu punya masalah. Nasabah datang ke bank itu karena punya masalah. Kalau nggak punya masalah, ngapain ke bank gitu? Capek-capek, panas-panas, harus izin dari atasannya, dari kantornya, meninggalkan keluarganya untuk ke bank, meninggalkan pekerjaannya lah setidaknya, atau menunda aktivitasnya. Jadi dia ke bank itu tidak hanya sekedar untuk jalan-jalan, dia punya masalah. Masalahnya apa? Ya masalahnya 3 tadi, sesuai dengan pekerjaan atau operasional di bank. 1, pendanaan. Pendanaan berarti apa? Nasabah punya masalah, dia punya uang banyak, bingung uangnya ditaruh di mana. Taruh di bawah bantal, takut hilang diambil tuyul, misalnya gitu ya. Nah, atau nasabah itu bingung, ini gimana uang saya biar nggak habis aja untuk konsumsi aja, atau biar saya tidak konsumtif. Saya dapat gusuran tol nih, uangnya banyak 1 miliar. Gimana cara saya memanage uang ini? Dia punya masalah. Datanglah dia ke bank. Bang, saya punya banyak uang nih, bingung nih uangnya diapain ya baiknya ya. Nah, di situ nanti ada financial planner-nya, ada CS-nya yang menguasai financial planner, dia akan mengarahkan, oh Bapak baiknya uang Bapak ini bisa dialokasikan ke dalam 3 aspek setidaknya Pak, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Untuk jangka pendek Bapak cukup ditabungkan saja berapa, 100 juta misalnya. Untuk jangka menengah Bapak bisa ikut program sukuk, misalnya ini ada sukuk tahunan Bapak, ini price-nya atau marginnya kompetitif, lebih bagus bahkan daripada deposito, karena bisa sampai ke 6,9% atau 7%. Nah, untuk yang jangka panjang Bapak, kami punya program deposito juga.
Nah, karena deposito itu akan semakin besar ketika Bapak mengikutinya tenor yang panjang. Dan insya Allah uang Bapak ketika di 3 profil investasi ini akan aman Bapak. Dan Bapak juga tidak khawatir untuk kekurangan dana di keseharian. Karena apa? Tadi ada misalnya jangka pendek yang cukup ditabung di tabungan biasa Bapak. Kami juga sudah punya mobile banking dan lain sebagainya untuk memegang itu semua. Nah, kan dia jadi dapat added value-nya banyak sekali tuh. Yang tadinya dia hanya bingung, harapannya ya udahlah uangnya itu ditabung atau gimana. Ya ternyata dibantu financial planner. Kita bantu mengarahkan bagaimana mengelola keuangan. Nggak salah CS untuk menjelaskan itu gitu ya. CS boleh-boleh saja menjelaskan tentang di luar yang standar itu, meskipun yang standar wajib harus itu. Tetapi sebagai service excellent kita bantu nasabah itu dalam menyelesaikan atau menghadapi masalahnya. Nasabah yang kedua adalah nasabah pembiayaan. Nasabah yang nggak punya uang, iya kan? Iya, nasabah pembiayaan itu nasabah nggak punya uang. Kalau punya uang ngapain ke bank? Pakai uang sendiri aja kan gitu. Nah, nasabah datang ke bank itu untuk pembiayaan karena dia nggak punya uang. Contohnya UMKM. Dia pengen mengembangkan bisnis untuk bisa go internasional atau go nasional katakanlah. Ternyata butuh dana yang cukup besar, 200 juta gitu. Datanglah ke bank, saya ini butuh uang, usaha saya nggak bisa bangkit kalau tidak ada suntikan dana. Bisa nggak ngasih pembiayaan? Nasabah kan biasanya simpel gitu ya. Nah, kita bantu cari tahu kira-kira seperti apa bisnisnya, prospeknya bagaimana, kira-kira kalau dikasih pembiayaan akan lancar atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar dapat fresh money kemudian selesai, tapi setelah itu bingung cara balikinnya. Nah, itu kan kita perlu edukasi juga. Nah, ketika kita bisa seperti itu, nasabah akan merasa nyaman. Oh ternyata dia ini ya, oportunis ya, dia tidak hanya sekedar gimana dapat nasabah aja closing ya, ternyata dia juga ngedukasi. Oh, wah ini kayaknya cocok nih. Nah kan gitu, nasabah jadi seperti itu. Yang kedua good feeling. Tadi berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya, nasabah menjadi punya perasaan yang nyaman gitu ya. Oh, nah kan gitu efek oh, wah gitu. Itu kan good feeling gitu. Berbeda kalau kita hanya standar, oh baik Pak, kami punya program ini. Ya, itu aja kalau cuma sekedar itu, saya juga bisa baca di websitenya Mbak gitu kan. Dalam hati si nasabahnya kan kayak gitu pasti akan. Nah, maka kita bisa itu menggali informasi atau mencoba masuk. Paling mudah adalah kita masuk ke dalam dunianya. Itu paling mudah. Atau dengan bahasa mudahnya adalah berempati gitu ya. Yang ketiga, pengalaman baik berbank. Kenapa ini penting? Karena kalau nasabah kita kasih pengalaman buruk, ya, dia akan jera, dia akan kapok datang ke bank. Ah, ngapain ke bank? Ya, katakanlah itu kalau secara umum ya, global dampaknya ke semua bank. Tapi kalau misalnya dampaknya kecil, dia akan nandain tuh bank itu. Bank ABC, ah ogah, akan saya tarik dana saya semuanya ke situ. Dari situ, tak pindahin ke bank XYZ misalnya. Itu kalau pengalamannya buruk. Bahkan dia akan cerita ke orang-orang yang ditemuin. Kamu pakai bank apa? ABC. Jangan deh, tarik aja. Apaan? Kemarin saya ke sana, judes sekali orang-orang yang di dalam. Masa saya datang suruh pulang lagi, besok datang lagi? Emangnya saya nggak punya pekerjaan? Bisa tiap hari datang ke bank? Harus kan dia tanya dulu masalahnya apa dan sebagainya. Jadi gitu misalnya. Ya. Nah ini pengalaman pribadi ya. Bukan pengalaman pribadi sih, pernah melihat juga ada nasabah digitukan. Itu saya mencoba masuk ke dalam aja, ya Allah sakit banget itu. Nasabahnya itu pasti akan merasakan yang tadi saya ungkapkan. Saya itu nggak bisa tiap hari ke bank. Ini bisa ke bank aja saya harus izin ke atasan gitu loh. Harus merelakan pekerjaan yang tertunda. Nah kok sama security-nya suruh besok lagi aja dengan mudahnya. Dengan pertimbangan yang dia alami. Melihat karena sudah mulai jam 3 gitu ya, padahal datangnya jam 3 loh. Tutupnya jam 4 katakanlah. Atau kalau tutupnya jam 3 dia datang jam 2, masih 1 jam. Antrian nggak terlalu banyak. Artinya kalau dia mencoba untuk
apa itu ya, masuk ke dalam masalahnya nasabah, dia akan mencoba cari tahu dulu kendalanya apa, terus kemudian kira-kira kalau besok masih bisa datang lagi apa enggak. Kalau nggak bisa ya sudah Pak, mohon ditunggu tapi agak lama misalnya kayak gitu ya. Itu kan bisa gitu. Tapi langsung ditolak mentah-mentah. Wah, itu menyakitkan itu. Bahkan nanti dia akan cerita ke orang lain. Oh, dampaknya gini-gini. Tapi kalau kita memberikan pengalaman yang baik, ya seperti yang sempat viral ya di Twitter, ada security dari bank tertentu itu ya yang mendapat respon baik bahkan dibandingkan dengan eh, yang lainnya misalnya gitu. Nah, itu gitu. Dampaknya seperti itu. Kalau bagus itu akan spreadingnya itu akan menyebarnya itu bagus gitu. Akan meningkatkan juga kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Nah, selanjutnya nasabah kita adalah nasabah eksternal dan nasabah internal. Pertanyaannya adalah siapa nasabah nomor satu kita? Pasti semuanya berpikir eksternal gitu ya. Karena eksternal itu kan orang luar. Sehingga orang luar itu harus kita utamakan daripada orang dalam. Ternyata nasabah nomor satu kita adalah internal. Ya, kenapa visi misi layanan kita harus dikomunikasikan kepada nasabah eksternal melalui nasabah internal? Karena nasabah internal itulah cyber army kita lah kalau bahasanya sekarang di dunia Twitter atau di dunia internet. Cyber army-nya itu ya nasabah internal. Pasukannya si bank itu ya nasabah internal itu atau pegawai. Nasabah internal itu pegawai, nasabah eksternal itu adalah nasabah biasa, masyarakat. Nah, ketika pegawainya itu tahu informasi, visi misi, ada program, ada ini, itu kan akan disampaikan kepada masyarakat, tetangganya, saudaranya, atau siapapun. Nah, kalau kita tidak membina hubungan baik dengan nasabah internal, dengan pegawai, konco dewe wae, engko wae yo, misalnya gitu. Teman sendiri nanti aja lah, kamu kayak gak tahu aja, kita sibuk juga nih, gitu. Misalnya kayak gitulah, atau menganggap remeh gitu. Nanti dia akan cerita, bahkan lebih bahaya. Karena apa? Misalnya gini, kalau ada orang internal yang cerita tentang keburukan sesuatu, itu orang lebih percayanya lebih tinggi daripada orang eksternal. Oh iya, dia kan orang internal. Bener berarti infonya. Itu A1 gitu ya, infonya A1. Tapi kalau orang eksternal, ya itu A5 lah gitu. Nah, maka yang paling prioritas adalah nomor satu ini adalah nasabah internal. Jangan sampai nasabah internal kita mengalami pengalaman yang buruk tadi. Wah, dampaknya luar biasa, ngeri sekali. Maka kita harus bangun itu, kita harus memberikan layanan yang ekstra, utamanya dari nasabah nomor satu atau di internal. Baru nanti di eksternal. Eksternal pun ada dua, prioritas sama tidak. Prioritas yang dananya besar. Kenapa ya? Semakin dananya besar kan dampaknya ke bank kan juga bagus gitu ya. Nah, meskipun tentu yang lain juga dapat, service excellent itu juga dapat. Lalu bagaimana layanan bermutu? Layanan bermutu adalah pertimbangan pelanggan tentang kesempurnaan. Jadi harapannya semua orang nasabah itu adalah sempurna. Ya ekspektasinya itu terpenuhi lah gitu ya. Yang kedua hasil perbandingan antara harapan dengan persepsi layanan yang diterima. Tadi ya harapan dengan realitanya apa? Misalnya saya punya harapan datang ke bank itu ya paling lama 1 jam. Realitanya 2 jam. Wah itu udah buruk gitu. Nah, atau misalnya satu nasabah katakanlah nggak harus 1 jam 2 jam misalnya. Satu nasabah 5 menit atau 10 menit lah maksimal. Ada 10 nasabah berarti berapa? 100 menit. Nah ini lebih daripada itu. Nah itu kan berarti di luar dari itu tentang waktu. Bisa jadi tentang ruangan, tentang prosedur. Prosedur kan kadang ada yang nasabah itu di kayak bola pingpong itu dibolak balikin gitu, suruh ke sana ke sini ke sana ke sini, endingnya 1 minggu baru jadi gitu kan. Padahal harapan nasabah apa? Datang ya langsung clear, masalah selesai. Kan semua orang harapannya itu gitu. Nah, maka biasanya di bank itu ada SLA, standar layanan gitu ya. Jadi berapa waktu yang harus di berikan. Misalnya pembukaan rekening berapa menit gitu ya.
pelayanan keluhan itu berapa, mobile banking itu berapa, itu ada standarnya. Nah, semakin cepat semakin bagus. Karena apa? Nasabah di belakang kan pada ngantri gitu. Kemudian memberikan harapan kepada pelanggan secara terus-menerus. Nah, kita selalu memberikan harapan, memberikan pengalaman yang baik tadi. Nah, yang keempat, ukuran untuk mengukur seberapa sesuai layanan yang diberikan dengan harapan pelanggan. Nah, biasanya ada ya kotak saran gitu yang ada senyum sama sedih gitu ya. Nah, biasanya nasabah suruh memberikan feedback atau review. Kalau di sosmed itu bukan sosmed, marketplace ya, itu review ya. Review produk ya. Nah, itu dalam rangka untuk mengukur sebetulnya layanan yang sudah saya berikan ini sudah sebanding belum sih? Atau sudah seperti yang diharapkan nasabah belum? Ternyata nasabah kita sudah berjuang gitu ya. Kita sudah berupaya maksimal mungkin untuk memberikan layanan yang bermutu, ternyata feedbacknya masih sedih semua gitu. Berarti kita perlu untuk introspeksi, apa ini yang kurang gitu ya. Ya jangan khawatir, nobody perfect ya. Jadi nggak ada orang yang perfect gitu. Even the best can be improved. Meskipun kita sudah bagus, kita tetap masih bisa untuk diperbaiki. Gitu. Tujuannya tadi kita memberikan layanan yang ekstra, yang memberikan added value kepada nasabah. Nah, biasanya feedback itu atau review itu dalam rangka untuk menggali informasi itu, untuk mengevaluasi. Di satu sisi memang itu akan menjadi bumerang ya ketika dampaknya jelek, tetapi kita pasti akan sedih gitu ya. Tetapi di satu sisi kalau kita mau berpikir positif, nah itu malah menunjukkan, oh di situ ya ternyata kekurangan kita. Sekarang semua sudah ada review ya. Di Shopee ada, di Tokopedia ada, Bukalapak ada, Gojek ada, OVO apa itu Grab ada. Bahkan di dosen pun juga ada kan, evaluasi dosen mengajar EDOM gitu. Itu ada apa reviewnya dalam rangka apa? Masing-masing pihak tadi termasuk dosen akan mereview cara saya mengajar bagaimana sih? Sudah bisa dipahami sama mahasiswa atau belum? Nah, kan gitu. Shopee juga gitu, penjual juga gitu. Produk yang saya jual ini sudah bagus belum? Rasanya sudah enak belum kalau makanan? Pengirimannya cepat atau enggak? Kalau misalnya ekspedisi A ternyata pengirimannya lambat, berarti kan kita harus mereview. Besok nggak usah pakai ekspedisi itu, hilangkan aja dari list, ganti ekspedisi yang lain. Karena apa? Ternyata walaupun itu kesalahan di ekspedisi, ternyata yang disalahkan adalah penjual kan gitu. Nah, bank juga sama. Ketika kita sudah memberikan layanan, ternyata feedbacknya adalah tidak dari CS atau dari teller. Ternyata apa? Dari security-nya. Atau bahkan dari parkirnya gitu loh. Security nggak salah, tapi parkirnya ternyata acak-acakan dan lain sebagainya. Atau mungkin pernah kehilangan helm atau apa. Atau bahkan bau parfumnya gitu ya. Bau apa itu, parfum ruangan itu. Baunya bikin pusing. Biasanya yang rasa jeruk itu ya atau apa itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu dalam rangka untuk mengevaluasi. Nah, penentu layanan bermutu itu apa? Yang pertama adalah reliable. Kemampuan menampilkan layanan yang dijanjikan dengan akurat dan andal. Jadi ada parameternya, berapa lama, bagaimana prosesnya. Jelas gitu, nggak ada yang kira-kira kemungkinan begini Bu ya, nanti mohon barangkali, wah itu nggak akurat dan andal gitu. Maka kita harus, pertama yang untuk bisa akurat dan andal, kita harus menguasai materi. Kita harus paham betul tentang knowledge-nya, kita harus paham betul tentang bagaimana alur bisnisnya dan sebagainya. Maka apa itu, knowledge itu harus nomor satu. Sales itu ya, itu kan sales ya, kita di frontliner itu kan sales. Marketing itu kan sales. Ya karena kita layanan berarti kita sales gitu. Sales, karena kita mau menjual. Nah maka ketika kita menjual sesuatu, maka kita harus tahu, katakanlah misalnya ini. Nah, ini saya punya produk ini, almond chips gitu ya. Ini sebagai contoh. Ketika saya mau menawarkan ini kepada Anda, kalau ini mau beli ini, ini bagus nih almond chips tuh. Sekedar itu aja, kita nggak tahu apa, oh ternyata bebas gluten, ada telur, bebas telurnya, nggak pakai telur, bebas gula tebu, dia pakainya adalah gula alami yang bukan dari tebu, kemudian bebas susu, nggak pakai susu ini gitu misalnya. Dan kandungan gizinya sudah ada, lemak totalnya sekian, proteinnya sekian, karbohidrat sekian, kita tahu betul gitu ya tentang almond chip ini. Nah, maka nanti
apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan layanannya itu bisa akurat, bisa sesuai dengan ekspektasi nasabah itu. Gitu. Yang kedua adalah assurance, pengetahuan dan tata krama pegawai dan kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan dan keyakinan. Nah, kalau terkait pengetahuan sama ya tadi dengan tadi. Nah, kalau terkait dengan tata krama, nah itu yang perlu dibiasakan ya, attitude ya. Attitude itu menjadi penting. Attitude bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur, dan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan. Nah, lahirnya kepercayaan atau munculnya kepercayaan dan keyakinan itu karena kita sudah siap dengan materi yang akan kita sampaikan. Dengan kepedean, pede itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Kepedean dari luar itu apa? Misalnya look kita, apa itu make up kita kalau perempuan ya. Jadi good looking lah. Dan good looking tidak harus cantik. Good looking itu adalah yang proporsional gitu ya. Yang pakai bedaknya yang nggak terlalu demblok gitu ya, terus lipstiknya nggak terlalu cetar membahana gitu, pakai alisnya atau ini bulu matanya nggak sampai yang menjuntai itu dan sebagainya lah gitu ya. Nggak harus yang seperti itu, tetapi yang proporsional, yang profesional gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita itu semakin tinggi. Apalagi pengetahuan yang terkait dengan knowledge itu harus nomor satu. Yang ketiga ada tangible, tampilan fisik. Tampilan fisik memang tidak dari kita ya user ya, tapi ini lebih kepada manajemen gitu ya. Tetapi kita juga bisa sampaikan, kita bisa komunikasikan kalau yang fisik itu. Atau tampilan fisik itu nggak harus yang mahal, tetapi rapi, bersih gitu ya. Itu udah bagian daripada tampilan fisik. Tadi pengharumnya atau AC-nya juga dingin. Peralatan juga sewajarnya, tidak semuanya ada di meja gitu ya. Nanti ada contoh-contohnya lah misalnya. Hanya sebatas yang digunakan aja untuk operasional gitu. Kalau CS nggak butuh kalkulator ya perasaan gitu ya. Nah, biasanya kan di komputer kan sudah ada, nanti tinggal dibukakan. Nah, itu untuk meminimalisir aksesoris yang ada di meja, untuk mengurangi tampilan yang berserakan di mana-mana. Termasuk tangible itu personil tadi yang saya katakan, make up atau aksesoris, jam, kemudian cincin dan sebagainya itu yang standar aja. Dan juga bahan komunikasi, ada telepon itu biasanya kan untuk komunikasi dengan atasannya di ruang lain, itu kan bisa. Mohon izin Ibu, Bapak, mohon izin untuk mengangkat telepon dari pimpinan misalnya seperti itu. Next adalah empati. Nah, ini yang penting ya. Ketika kita bisa empati kepada nasabah, empati itu beda dengan simpati ya. Kalau simpati hanya sekedar kita say sorry ke dia gitu ya, atau kita bisa memaklumi kondisinya. Tapi kalau empati itu kita sampai masuk ke dunianya, kita masuk ke perasaan dia. Nasabah tadi datang dengan masalah, dia punya masalah keuangan, dia punya masalah jasa. Kita masuk, kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Sehingga apa? Nanti kita dalam memberikan solusi pun juga akan solusi yang betul-betul solutif gitu, kata itu. Siapa itu? Lupa saya namanya. Itu solutif. Karena dia akan benar-benar memberikan itu, harapannya apa? Nasabah itu selesai masalahnya, keluar dari masalah itu. Tapi kalau hanya sekedar simpati, bisa jadi nggak sampai ke tahapan itu, hanya sekedar oh iya ibu punya masalah, punya kendala, bapak punya kendala, baik kami bantu masalahnya ini, kalau nggak bisa ya silahkan cari sendiri solusinya, misalnya kayak gitu. Nah, itu dampaknya kurang lebih seperti itu. Responsiveness yang kelima ya, yaitu kemauan membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang segera. Jadi cepat gitu, responsif. Jadi kalau di layar HP itu ya, atau di website itu ada yang sistemnya temanya itu responsif, artinya apa? Ketika dibuka dari HP dia akan otomatis layarnya mengecil ke bawah. Kalau dari komputer dia akan melebar. Cepet gitu, nggak perlu klik dulu versi HP, klik dulu versi komputer. Dulu kan masih kayak gitu ya. Dulu. Sekarang udah eranya responsif. Jadi device-nya apapun tinggal plug and play gitu bahasanya ya.
tinggal buka aja, nanti menyesuaikan sendiri. Itu responsiveness. Sama juga dengan layanan, ketika responsiveness itu ada nasabah butuh apa, langsung kita tanggap, kita ngasih solusi gitu. Jadi nggak butuh waktu lama. Nasabah pun juga tidak terlalu lama berada pada masalahnya gitu. Nah, ini tadi unsurnya, ada fisik, ada orang, ada proses. Nah, ini yang kenal tema ini ya, sudah paham ya. Oke. Nah, apa yang teman-teman lihat dari ini? Pasti akan ada yang bilang orkestra, ya itu fisiknya. Tapi di balik itu ada apa? Oh, dia ada banyak pemain ya. Ada biola, ada saksofon, ada apalah namanya, macam-macam, banyak sekali itu alat musiknya ya. Kemudian ada juga sebagai pemandunya, dirijennya ya, atau apa istilahnya itu di dunia orkestra kayak gini. Intinya ada pemandunya. Dan tentu suaranya bagus sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat apa? Nah, sebelum itu ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya di dalam kita memberikan, kan ekspektasi dari kita pendengar, kita kan ketika mendengar orkestra, kita harapannya apa? Oh, musiknya bagus, suaranya indah gitu ya. Nah, maka untuk bisa kita memberikan layanan yang seperti itu, maka semua pihak yang ada di sini, baik dari pegawai, baik dari pimpinan, baik dari atasan, atau bahkan security, itu harus bisa bekerja sama, kerja teamwork. Maka di bank itu, teamwork itu adalah nomor satu. Nggak ada di bank itu kerja egois. Kerja kerjaanku, kerjaanmu, kerjaanmu. Nggak bisa. Karena apa? Saling berkaitan. CS berkaitan dengan teller. Teller juga berkaitan dengan CS. Contohnya buka tabungan. Buka tabungan emang CS bisa sendiri? Enggak. Store tunai harus ke teller. Teller juga sama. Store tunai emang bisa sendiri. Nah, kadang kalau butuh validasi data, dia juga butuh ke CS kalau ada masalah. Nah kan gitu. CS juga butuh security. Misalnya untuk menjelaskan ada antrian terlalu banyak, tolong di stop dulu atau apa. Atau security diberi edukasi sedikit tentang problem solving. Nah nanti ketika ada nasabah masuk tidak sampai ke CS. Nah itu kan juga ada teamwork yang harus selalu diterapkan. Makanya di bank itu teamwork adalah nomor satu. Seperti di orkestra. Orkestra ini teamwork nomor satu. Bayangkan kalau ada salah satu pihak yang egois, dia suka nada tinggi, sementara di situ harusnya nada rendah, jadinya gimana? Nah, kan gitu, seperti itu ya contohnya. Maka untuk menciptakan, menghasilkan alunan musik yang bagus di dalam orkestra ini, semua pihak, semua yang ada di pemain-pemain ini harus bisa bekerja secara teamwork. Dan ketika kerja teamwork, maka di situ harus ada tim leadernya. Di bank pun juga demikian. Di bank itu ada tim leader di masing-masing project itu. Bahkan misalnya di frontliner pun juga ada tim leadernya juga. Nah, tugas kita di tim leader, maka kita harus bisa memberikan arahan yang tepat untuk mereka. Nah, tugas kita sebagai pemain musiknya atau anggotanya, kita harus yakin, percaya dengan tim leader yang ada di depan kita. Karena tim leader itu pedomannya ya, tim leader itu tidak akan menjerumuskan anggotanya. Tim leader yang baik dia tidak akan menjerumuskan anggotanya. Karena apa? Keberhasilan tidak ada hanya di tim leader atau tidak hanya ada di anggota, tapi kerjasama tim tadi. Nah, demikian juga ketika kita di layanan juga sama. Maka kita sebagai pegawai, kita juga harus mengikuti arahan dari atasan, bagaimana baiknya, dan kita juga menyampaikan dan lain sebagainya. Nah itu, sehingga apa? Nasabah menikmati hasilnya saja. Nasabah nggak tahu carut marutnya bagaimana di dalam orkestra ini, di dalam proses melayani nasabah itu nasabah nggak tahu, nggak mau tahu, bahkan nggak mau tahu. Jadi pokoknya tahunya saya ya dapat pelayanan yang prima, yang ekstra. Saya mau dengar musik, maunya ya musiknya itu bagus, indah, di telinga itu nggak ada yang cempreng lah atau apa gitu ya.
Nah, harapannya seperti itu. Nah, ternyata di balik itu juga ada pemain belakang, yaitu di sini adalah bagian IT-nya lah, atau bagian apa itu mixer itu, bagian sound system ya, mixer. Kemudian ada bagian lighting, panggung utama, yang semuanya berperan. Jadi nanti ketika di situ ada cleaning service gitu ya, atau OB, jangan dianggap apa dia itu ya dia hanya OB atau cleaning service. Jangan, dia itu bagian daripada tim gitu. Itu satu tubuh. Keberhasilan di suatu bank atau di organisasi itu ya semua pihak. Maka teman-teman kalau lihat di apa itu bola ya, yang suka bola, nonton bola, ketika misalnya AC Milan gitu ya menjuarai Scudetto Serie A, maka semua pemain dia akan mendapatkan gelar Scudetto, tidak terkecuali semuanya, meskipun dia sering di bangku cadangan, hanya bermain 1 kali 2 kali. Kenapa demikian? Kenapa kok dia mendapatkan Scudetto? Tidak hanya Ibrahimovic misalnya, atau tidak hanya Rafael Leao atau yang lainnya. Tapi tidak hanya itu, tapi semua pihak. Karena ketika Rafael Leao atau Ibrahimovic cedera, mereka yang menggantikan. Andai kan tidak ada penggantinya mereka, maka bisa jadi saat itu kalah dan tidak jadi juara. Ya kan? Atau dari sisi lain, barangkali keberadaan dia mungkin tidak berperan di lapangan, tetapi secara psikologis, secara kebersamaan tim, dia selalu mendukung, mensupport, memberikan ruh, energi yang lain. Maka di dalam sebuah tim, teamwork itu keberhasilan tidak milik perorangan, tapi keberhasilan adalah milik bersama. Nah, itu seperti itu, gitu ya. Maka semuanya harus kita apresiasi. Keberhasilannya tadi tidak hanya di CS, tidak hanya di teller, tidak hanya di security, bahkan bisa jadi di OB, bukan bisa jadi ya, karena OB sama cleaning service itu. Kenapa? Coba bayangkan kalau ruangannya tidak dipersiapkan dengan baik, tidak disemprot, tidak dibersihkan, OB-nya males-malesan, cleaning service-nya nggak datang gitu misalnya ya. Emang nasabah akan puas? Kan belum tentu. Nah, nasabah itu punya ekspektasi gini, datang itu leha-leha gitu ya, nyantai, happy lah pokoknya, happy ending. Nah, gimana nanti jadinya realitanya? Apakah dapat bagus atau enggak? Nah, di situ ada moment of truth gitu ya. Truth. Jadi saat-saat ketika nasabah mengalami dan menilai layanan Anda. Nah, di situ nasabah itu sedang menguji kita. Ini bagus nggak sih bank ini? Ah, kita uji mumpung saya ada masalah gitu. Bahkan di sebuah acara di apa itu televisi gitu ya, yang mencari bakat atau apa, baru muncul di FYP TikTok saya gitu ya. Jadi dia sedang perform, membawakan puisi. Puisinya bagus. Dia bagus sekali lah gitu. Jadi bikin juri-juri, 4 juri itu sampai sedih bisa ikut merasakan perasaan itu. Tetapi ada 2 juri yang sengaja memencet bel. Oke, jadi kalau dipencet bel itu tandanya dia nggak suka gitu ya. Di tengah-tengah dia sedang puisi. Nah, di akhir itu ditanya sama juri yang lain, loh kamu ini gimana sih? Kok nggak konsisten? Tadi di tengah-tengah kamu nggak suka, kok di akhir kamu kok apresiasi? Maksudmu apa? Nah, baru dijelaskan sama si juri tersebut. Sebetulnya saya itu sedang menguji dia tadi. Dengan saya mencet bel, tidak suka dengan dia, apalagi 2 juri yang nggak suka, dia masih semangat awal atau akan berubah itu? Ternyata dia tidak berubah. Itu saya bikin salutnya. Nah, jadi kadang orang itu untuk menguji itu dibuat-buat. Nah, ini nasabah datang itu dengan masalah yang betulan gitu loh, nggak dibuat-buat. Nah, maka kenyataan itulah yang nanti akan dialami oleh nasabah dan dia akan menilai layanan kita. Maka berikanlah yang terbaik. Visual audit atau apa secara apa ya kasat mata ya, pemeriksaan dengan cara visual.
itu nasabah akan selalu menilai ada permen nggak pada tempatnya, ada apa biasanya ya yang paling fatal dan sering terjadi itu ya. Nah, saya ketika dulu pernah ikut mendampingi DPS untuk uji petik di beberapa cabang, bahkan itu termasuk konsennya DPS. Informasi kurs itu kan manual ya, kalau yang belum pakai TV itu kan manual, itu nggak diupdate. Nah itu buat nasabah itu juga annoying gitu ya, mengganggu. Bahkan kalau dari sisi syariah itu penipuan, itu nggak boleh, itu melanggar syariah, penipuan. Kalau dari sudut pandang kacamata DPS itu harus segera diturunkan. Itu jadi temuan itu. Nah, jadi nasabah itu melihat secara visual juga seringnya apa yang dialami langsung, dan itu setiap hari karena setiap hari akan ada nasabah kecuali Sabtu Minggu ya. Nah, kemudian ada juga momen of impact, waktu yang langka ketika seorang berlalu melampaui tugasnya, berinovasi, bertindak di luar. Nah, jadi dampaknya itu, wah, ini kesempatan gitu. Kita memberikan dampak yang luar biasa. Tapi kalau kita melewatkan momen ini, kapan lagi kita bisa soft selling? Kapan lagi kita bisa menjelaskan produk yang kita miliki? Ya, kalau tidak saat itu juga gitu. Jadi jangan sampai kehilangan momen. Karena dampaknya itu bagus sekali. Ini nasabah bagus, apalagi kita tahu nasabahnya itu nasabah yang priority gitu ya, atau nasabah yang high potensial. Kok kita lewatkan, kita hanya sekedar menjawab yang dia ada masalah yang dia miliki. Sampaikan kita punya produk, Pak, kita punya produk haji umroh, kita punya produk almunjib seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, semboyan kerja layanan cepat itu adalah ikhlas, kemudian cepat dan tuntas. Ikhlas melayani nasabah dengan niat tulus karena Allah. Ya. Jadi ini prinsip yang disampaikan juga oleh DPS ya. Jadi kerja itu yang ikhlas. Apa? Karena capeknya sama-sama kerja karena kita udah komitmen dengan perusahaan, dengan bank, kita akan kerja dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 misalnya. Nah, maka komitmennya apa ya? Kita harus ngantor, kita harus kerja. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita hanya dapat capeknya. Maka mulailah dari sekarang tanamkan nilai keikhlasan. Niatkan untuk mencari ridho Allah. Sehingga apa? Kita dapat duniawi, kita dapat akhirat. Karena ini saya sedikit cerita. Saat itu saya sebut DPS di BSM saat itu Pak Muhammad Hidayat, Ustadz Muhammad Hidayat itu kunjungan ke cabang uji petik di cabang di mana Sukabumi kalau nggak salah. Di situ ada nasabah yang bertanya, nasabahnya kok nasabah sorry, pegawai yang bertanya, kebetulan pegawainya adalah teller. Bertanya kepada Ustadz Muhammad Hidayat, Ustadz, saya mau nanya Ustadz, saya itu iri dengan teman-teman saya yang di back office yang ada di belakang, officer yang lainnya Ustadz. Loh kenapa iri? Saya iri karena waktu mereka untuk ibadah itu banyak sekali Ustadz. Mereka mau sholat duha juga bisa, mau apa one day one juice juga bisa Ustadz, dan mau sambil pikiran pun juga bisa. Karena ngerjainnya kan nggak langsung berhadapan dengan nasabah dan bisa uh, sebentar dan lain sebagainya masih bisa gitu membagi waktu itu Ustadz. Sementara saya di teller saya nggak punya waktu Ustadz. Untuk sholat duha nggak mungkin, jangankan sholat duha, untuk minum aja ke belakang saya juga harus mengatur strategi gitu. Nah, apa kata Ustadz Muhammad Hidayat saat itu? Beliau menjawab, ibadah itu macam-macam. Ibadah tidak hanya yang mahdoh, tetapi ada juga ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah rutinitas atau ritualitas. Sholat, wudhu, puasa gitu ya, mengaji. Itu ibadah mahdoh. Yang ghairu mahdoh apa? Yang paling ringan, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu untuk saudaramu adalah sodakoh. Kita senyum aja itu sodakoh. Nah, selain itu, saudari yang ada di teller, saudari itu adalah membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah. Nah, sehingga ketika masalah itu Anda selesaikan, Anda sudah bekerja juga, sudah beribadah juga, membantu dia dalam menyelesaikan masalah. Kita nggak tahu nasabah itu punya masalah yang krusial di rumahnya. Misalnya, kalau tidak transfer saat itu juga anaknya tidak bisa ikut kuliah.
Karena dengan kita melayani dengan ikhlas, karena ada kita, maka dia bisa melanjutkan kuliah. Atau bisa jadi nasabah itu mau transaksi kerjasama bisnis yang harus ditransfer saat itu juga. Kalau enggak jadi bisnisnya. Padahal si orang tersebut, nasabah tersebut punya anak dan istri. Kalau andai saja kita dilayani dengan baik, tidak selesai saat itu juga, bisa jadi bisnisnya nggak jadi. Nah, nah seperti itu. Nah maka kerja kita yang ikhlas itu yang akan bernilai ibadah juga. Gitu. Tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh. Meskipun ya kalau kita bisa melakukan dengan ibadah mahdoh jauh lebih bagus. Misalnya karena kita nggak bisa sholat duha, maka kita gantinya dengan sholat tahajud misalnya. Kita nggak bisa ngaji di jam-jam kerja, kita bisa menggantinya habis subuh atau yang lainnya. Bukan berarti meniadakan, tetapi apa yang kita lakukan selama kita niatkan untuk lillahi ta'ala dan juga ikhlas, maka itu juga bersifat nilainya ini ibadah. Oke, yang cepat. Nah, jadi harapan nasabah itu cepat lah ya. Jangan lama-lama. Masalah kalau bisa selesai saat ini ya saat ini juga, nggak usah ditunggu besok-besok. Tuntas juga harus selesai. Jangan Bapak besok datang lagi, itu paling saya sendiri itu paling apa ya, nggak nyaman gitu ya, nggak suka gitu dengan kondisi ditunda besok ya Pak ya kesini lagi. Tadi saya nasabah bisa datang ke situ itu udah suatu pengorbanan gitu, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa selesai saat ini ya saat ini. Tapi kalau misalnya memang itu SLA-nya atau prosedurnya memang butuh waktu, sampaikan dengan baik, gitu ya. Bapak, ini untuk mengaktifkan kembali atau masalahnya sudah kami atasi. Ini, tapi mohon maaf untuk validasi data membutuhkan approval dari kantor pusat. Nah, kami upayakan 1 hari atau 1 kali 24 jam. Nah, semoga besok sudah bisa dipakai ya Bapak ya. Jadi kita sampaikan kondisi dengan senyaman mungkin, jangan langsung Bapak besok kesini lagi karena besok baru bisa digunakan. Sama, poinnya sama, nilainya sama, tapi cara penyampaiannya atau pendekatannya berbeda. Itu dampaknya juga berbeda. Nah, ini 3 best word ya, sapa, maaf, dan terima kasih. Jangan lupa sapa nasabah. Assalamualaikum Pak Adi, ada yang dapat saya bantu? Perkenalkan saya Nasrul dari Bank ABC Syariah. Misalnya gitu. Kalau itu sapa di awal. Kalau kita membutuhkan sesuatu, misalnya kita mau KTP-nya dia atau kita mau buku tabungannya, maka itu kan sesuatu yang nggak nyaman ya, nggak enak. Kok identitasku dibaca sih sama dia? Berarti itu kan kita meminta sesuatu yang nggak diharapkan sebetulnya. Maka kita ucapkan permohonan maaf. Mohon maaf Bapak, boleh saya pinjam untuk kartu identitasnya untuk validasi data? Oh iya silahkan silahkan. Tapi beda dengan Bapak, kartu identitasnya mana Pak? Bisa dilampirkan Pak? Ya memang itu yang dibutuhkan, tetapi kan bisa kita sampaikan dengan permohonan maaf. Mohon maaf Bapak, untuk kartu identitasnya mohon bisa dilampirkan karena itu sebagai syarat dalam pembukaan rekening. Misalnya gitu. Oh iya silahkan silahkan. Oh iya saya lupa ya, misalnya gitu. Nah jangan lupa ketika kita memberikan kembali, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, berikut kartu identitasnya saya kembalikan kembali. Dan jangan lupa posisi mengembalikannya itu di posisi yang bisa di readable ya, yang bisa dibaca ya. Misalnya kan ini gini, kalau gini kan nggak terbaca, maka harus diposisikan dia langsung baca, bukan kita yang bisa baca. Kalau gini kan kita yang bisa baca ya. Nah, harusnya gini, posisi dia langsung membaca tulisan tersebut. Ini ada kartu identitasnya. Nah, itu, jadi sapa, maaf, dan terima kasih. Sama juga ketika kita mau izin ke belakang, misalnya kita untuk fotokopi KTP. Kebanyakan ada juga, tapi kalau udah kalau di mahasiswa ya, saya menemukan gitu, banyak yang lupa asal ke belakang fotokopi gitu. Padahal kita harus menyampaikan ucapan permohon maaf dulu. Mohon maaf Bapak, mohon ditunggu sebentar, saya mohon izin untuk ke belakang untuk fotokopi identitas terlebih dahulu. Nah, oh iya silahkan Mbak, baru ke belakang. Ketika datang, jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf sudah berkenan untuk menunggu. Nah, berikut untuk kartu identitasnya saya kembalikan kembali.
Nah, bisa kaitkan dengan itu tadi. Nah, layanan untuk pelanggan datang bukan dari sebuah panduan atau sebuah sistem, bukan dari SOP. Ya, SOP ada untuk layanan itu ada. Yang bagus memang sampai ke SOP-nya pun dibuat secara rigid. Tetapi layanan pelanggan itu datang dari mana? Dari kita sendiri, dari diri sendiri. Dari kita sebagai CS, sebagai teller, sebagai pegawai. Tadi kita punya keinginan untuk memberikan service yang excellent. Nah, itu akan menciptakan layanan yang prima. Nah, untuk standar layanannya, nah ini mungkin udah disampaikan ya di target banget satu. Tentu yang sebelah sini lah ya. Yang ini yang asal ini kan kayak amburadul, walaupun mungkin dia habis kerja lembur ya untuk bank, tapi kan ketika ketemu nasabah ya nggak begini juga gitu. Nah, ini eh, apa penampilan itu adalah citra diri dari perusahaan, juga dia sebagai salah satu sarana untuk komunikasi gitu. Jadi cara komunikasi kita dengan nasabah itu ya dengan tampilan. Nah, biasanya bank itu kan tampilannya profesional gitu. Tapi saya pernah melihat bank itu sekarang udah saat-saat ini ya, ketika saya dulu di bank itu masih profesional. Saya belum pernah menemukan bank pakai celana jeans atau baju kotak-kotak dan sebagainya gitu ya, atau baju yang casual. Tetapi pada akhir-akhir ini, 2 tahunan ini, saya tuh melihat bank itu sudah menggunakan pendekatan itu. Mengapa? Nah, ini asumsi saya ya. Asumsi saya sekarang ini kan eranya generasi milenial, generasi Z ini kan sudah bisa menghasilkan itu ya, penghasilannya dari YouTuber, dari TikTok, dari macam-macam. Jadi dia juga punya potensi untuk jadi nasabah gitu. Kalau dulu anak kuliahan di bawah yang belum bekerja itu tidak terlalu dilihat sama bank. Kalau sekarang bahkan mereka uangnya bisa lebih banyak gitu, daripada generasi milenial. Generasi milenial itu generasi saya ke atas gitu ya. Apalagi generasi kolonial gitu. Nah, itu yang tua-tua maksudnya bukan kolonial Belanda ya, tapi yang luar dari itu semua itu apa? Dulu ke sana yang dicari, sekarang udah arahnya ke anak-anak muda. Maka gimana biar dekat dengan anak muda? Komunikasi bisa masuk ke anak muda. Tampilannya dulu dibikin kantor di hari seragamnya di hari tertentu itu pakai casual gitu ya. Pakai jeans, pakai baju koko, bahkan sudah pakai gaya-gaya pakai selebgram dan sebagainya. Nggak lagi yang formal-formal lagi sekarang gitu. Karena penampilan itu juga salah satu sarana komunikasi. Nah, maka penunjangnya seperti kebersihan badan, kerapian busana itu juga menjadi penting juga. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini saya skip aja karena nanti masing-masing perusahaan akan beda-beda standar penampilannya. Nah, ini untuk yang perempuan ya. Nah, yang atas-atas ini, nah ini yang acceptable ya, yang diperbolehkan. Kalau yang ini untuk kekondangan aja lah. Nah, ini tadi saya skip aja sepatunya. Nanti masing-masing akan beda, tapi intinya kalau di layanan itu akan ada pembedanya gitu. Wajah juga seperti itu, ini juga sama. Oke, aksesoris juga sewajarnya saja, jangan yang terlalu aneh-aneh, name tag-nya mengikuti gitu ya. Meja juga harus bersih, jangan terlalu banyak aksesoris yang tidak berkaitan dengan aktivitas, karena ini bukan showcase gitu ya, tapi ini memang untuk layanan, menunjang layanan aja. Nah, ini kalau rapi kan bersih, ini kan enak ya dilihatnya ya. Oke, oke, kurang lebih itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.